Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Najwa Zanuba, tentunya dalam konten yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu Milenial Berbicara. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum menyaksikan kita, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng di atas biar bisa terus ngikutin kegiatan kita dan konten-konten luar biasa kita yang sangat inspiratif dan juga insya Allah itu berfaedah buat teman-teman semuanya, teman-teman Padang Masyar. Baik, di sebelah kanannya Najwa sekarang sudah ada Tara. Ada siapa ini? Ada Roni. Ini ada Kakak Roni. Bisa dijelaskan Kakak Roni ini dari mana asalnya atau sekarang sibuknya apa? Baik, terima kasih Mbak Najwa. Saya Roni Versal, asalnya asli Sumeneb. Kemudian sekarang kesibukan cukup padat juga, karena ngajar juga di salah satu sekolah Muhammadiyah dan sekarang masih aktif juga berorganisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang. Ya, begini nih pemirsa, kalau misalnya pemuda itu nggak boleh cuma satu kegiatan aja, tapi juga harus banyak kegiatan, karena masa muda itu nggak mungkin keulang, jadi cuma sekali. Jadi jangan lupa kalau ada kesempatan untuk ikut ini itu jangan lupa diambil, take all opportunity. Dan sekarang kita sedang berada di bulan-bulan kemerdekaan nih Kak Roni. Kita sedang berada di bulan-bulan kemerdekaan yang mana 76 tahun yang lalu sedang ada pertumpahan darah untuk merenggut sesuatu yang saat ini bisa kita rasakan. Menurut Kak Roni, gimana sih kemerdekaan ini menurut Kak Roni pada tahun ini, pada masa ini sebagai sudut pandang milenial? Baik, kemerdekaan hari ini tentu kita tidak bisa lepaskan ya dari situasi hari ini dan juga situasi yang dialami oleh masyarakat seluruh dunia, yaitu berkaitan dengan pandemi ya, pandemi COVID-19. Jadi memang mungkin terasa berat kita merayakan kemerdekaan di situasi seperti ini, tapi saya pikir ini adalah tantangan bagi generasi muda bagaimana mencari peluang di dalam situasi pandemi ini, tapi juga bisa kemudian kita mengenang perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang istilahnya memperjuangkan kemerdekaan. Memang menarik di sini di teman-teman milenial ya, ini adalah kata kunci sebenarnya ketika kita berbicara Indonesia ya. Milenial ini adalah kunci kemajuan Indonesia ke depan. Saya pernah menulis sebuah quotes ya, ketika memang generasi mudanya ini mengambil peran yang signifikan, maka kemudian kemajuan Indonesia akan semakin jelas ke depan. Contoh ya, Sumpah Pemuda misalnya, 28 Oktober itu dimotori oleh pemuda. Termasuk kemudian di detik-detik kemerdekaan 17 Agustus Mbak Najwa, itu sekelompok pemuda kemudian mengajak Bung Karno ke Rengas Dengklok untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus itu. Itu semuanya peran-peran pemuda ya. Nah, untuk pemuda zaman sekarang atau kita sebut dengan milenial, gimana sih baiknya agar kedepannya Indonesia ini bisa menjadi negara yang menjadi harapan kita, negara yang bukan hanya menjadi negara yang biasa-biasa saja, kita harus menjadi negara yang bahkan di luar dari jangkauan kita. Itu seperti apa Kak Roni? Betul Mbak Najwa, jadi ada satu kata kunci sebenarnya yang diajarkan oleh founding father kita, salah satu misalnya contohnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau bisa membaca tanda-tanda zaman pada saat itu, otomatis sebelum kemerdekaan, dengan jargonnya TBC ya. Karena berkaitan dengan konteks keagamaan saat itu, di mana konteks keagamaan masih tertinggal dan sangat jauh sekali dari kemajuan. TBC itu apa? Taklid, bid'ah, dan khurafat. Sehingga kemudian bisa diulangin Kak, barangkali pemirsa betul. Ada yang kurang kecepatan nih tadi Kak Roni. TBC adalah? Ya, jadi TBC itu taklid, bid'ah, dan khurafat. Itu dalam konteks pembacaan Ki Haji Ahmad Dahlan saat itu, membaca tanda-tanda zaman. Akhirnya dengan pembacaan zaman saat itu, Ki Haji Ahmad Dahlan pulang dari Tanah Suci. Yang pertama, dia berhasil mengubah arah kiblat bangsa saat itu ya, dan kemudian beliau melahirkan banyak inspirasi hari ini, termasuk universitas, kemudian sekolah dan panti asuhan. Maka kalau kita konteskan dengan hari ini, pemuda yang seperti apa yang kira-kira berkontribusi untuk Indonesia, yaitu pemuda yang kritis dan kemudian bisa membaca tanda-tanda zaman. Hari ini kita hidup di era teknologi informasi, kita bisa memanfaatkan itu apa tidak misalnya. Banyak sekali orang yang istilahnya memanfaatkan teknologi informasi itu yang sukses. Taruhlah misalnya Menteri Nadiem Makarim ya, dia melihat peluang di teknologi dan informasi, akhirnya dia bisa sukses hari ini. Salah satunya itu contoh yang bisa menginspirasi kita.
Lalu kemudian barangkali kita juga sebagai milenial ada tuh yang tidak seperti itu. Mohon maaf, mungkin ada yang lebih bermalas-malasan dan menerima keadaan. Itu sebenarnya untuk menggugah, karena sebagai perwakilan milenial yang sangat aktif, mungkin Kak Roni bisa memberi saran atau memberi sesuatu yang mungkin milenial-milenial yang lagi nonton Padang Mahsyar yang masih bingung nih mau diarahkan kemana dirinya, mungkin Kak Roni bisa memberi sedikit wejangan atau paparan. Oke, jadi ada satu kata kunci, kita ini adalah makhluk yang istilahnya berasal dari masyarakat. Maka silahkan kita amati kondisi masyarakat hari ini, apakah kemudian dalam kondisi yang baik-baik saja ataukah tidak. Kalau memang tidak, maka itu adalah tugas generasi muda gimana mengambil peran untuk melakukan perubahan. Seperti yang dicontohkan oleh orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan itu, Mbak Najwa. Oke ya, jadi ada salah satu tokoh yang sangat muda, umurnya 15 tahun, namanya Greta Thunberg. Dia asal Swedia, dia berhasil hari ini mendeklarasikan bahwa dunia sedang mengalami krisis iklim ya. Kita melihat ada banyak bencana di mana-mana. Dia generasi muda yang peka dengan kondisi sekitarnya. Dia generasi muda yang kritis. Maka generasi muda hari ini jangan sampai dilema dengan kemajuan teknologi informasi ya. Apalagi menghabiskan waktu yang banyak itu hanya di depan gadget. Maka kemudian kita harus bisa membaca situasi-situasi di luar. Jadi seperti itu banyak tuh. Barangkali Kak Roni selaku mahasiswa, bukan mahasiswa lagi sih kayaknya Kak Roni, tapi masih aktif. Betul, dan jiwa milenialnya masih tinggi. Nah itu selaku pemuda yang memiliki rasa peduli dan juga paham akan kondisi. Menurut Kak Roni, kalau misalnya ada teman-teman yang masih seperti itu, Kak Roni selaku milenial yang paham, ada tindakan enggak, atau mungkin ngadain sosialisasi atau langsung ditegur atau gimana? Oke ya, sebenarnya kalau bahasa kami sederhana itu ngopinya kurang jauh lah ya. Jadi istilahnya teman bergaulnya mungkin hanya di lingkungan sekitar itu. Maka saya pikir yang paling penting adalah kita bisa melebur dengan masyarakat. Kalau dia adalah siswa misalnya, ikut berbagai kegiatan organisasi di sekolahnya. Kalau dia mahasiswa misalnya, ikut berbagai kegiatan organisasi di tingkat kampus, di level kampusnya. Maka dengan begitu kita akan mempunyai banyak teman, banyak relasi, sehingga kemudian kepekaan kita bisa terbangun dari situ. Oke, ini saat ini kita sedang berada di situasi kemerdekaan. Betul. Yang kemerdekaan sendiri sebenarnya kadang pemuda itu menganggap bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, kondisi yang dimana kita bisa bebas melakukan apa saja. Kemudian sekarang dengan pandemi ini, mereka kadang berkeluh kesah. Dengan pandemi ini pemuda-pemuda atau milenial sekarang merasa kena dampaknya, yaitu tidak bisa melamar pekerjaan karena sulit, bla 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 seperti itu. Mungkin menurut Kak Roni, biar menumbuhkan rasa semangat dari keterpurukan kondisi ini, dari Kak Roni sendiri mungkin juga sempat mengalami keterpurukan mungkin kali ya Kak, teman-teman Padang Mahsyar, tapi karena Kak Roni ini luar biasa jadinya bangkit dengan pemikiran-pemikirannya. Baik, Mbak Najwa, saya pikir juga setiap orang akan pernah merasakan berada di titik nol. Oleh karena itu, kita tidak mungkin menghadapi situasi itu sendirian. Oleh karena itu, kita harus punya banyak teman, harus punya banyak relasi. Salah satunya yang saya bilang tadi dengan aktif berorganisasi. Bagaimana kemudian kita merefleksikan ya kemerdekaan Indonesia hari ini bagi generasi milenial. Salah satu kata kuncinya adalah kemerdekaan itu tidak pernah diberikan, tapi kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Bayangkan kalau misalnya generasi milenial hari ini masih kembali ke zaman penjajahan dulu ya. Kita misalnya mau sekolah dibatasi, kemudian mau berekspresi juga dibatasi, apa yang akan terjadi kan begitu. Kemudian bagaimana istilahnya generasi milenial akan mengisi kemerdekaan hari ini. Oke ya, jadi saya pikir perlu adanya kreativitas yang kemudian dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut ya. Jadi kita coba mengarungi ke sana, meskipun pendidikan kita mungkin masih baru memperkenalkan teknologi informasi tersebut, tapi sesungguhnya teknologi sudah nggak bisa dipisahkan dari kita. Orang bisa memanfaatkan teknologi, istilahnya bisa setiap hari ya, kita menghabiskan waktu di situ. Tapi kata kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan kritis ya, dengan kritis dan sesuai dengan kebutuhan zaman hari ini. Saya pikir di dunia pekerjaan juga begitu. Orang hari ini tidak perlu repot-repot lagi misalnya mengkampanyekan produknya lewat di pinggir-pinggir jalan, atau kemudian misalnya
Bukalapak di pinggir jalan dan seterusnya, kita bisa sekarang lebih dimudahkan lagi. Bahkan dulu Kak Roni, sepertinya sebelum pandemi untuk online shop dan sebagainya itu masih belum benar-benar dimanfaatkan atau belum benar-benar dimaksimalkan. Tapi sekarang semenjak ada pandemi, itu pemuda-pemuda atau milenial Indonesia ini sebenarnya ada yang lebih tergerak dan lebih benar-benar memanfaatkan keadaan ini. Misalnya mereka buka online shop, mereka membuka lapangan pekerjaan kayak gitu. Jadi memang luar biasa milenial kita pada saat ini. Dan juga Kak Roni, menurut Kak Roni nih, ada nggak sih kesinambungan antara ideologi kita Pancasila kita pada saat ini untuk memperkuat diri kita di masa kemerdekaan ini? Dengan situasi seperti ini, selaku milenial yang luar biasa seperti Kak Roni. Maka kalau kita berbicara Pancasila, ini sebenarnya suatu konsep yang sangat luar biasa dari founding father kita. Dia bisa membaca jauh ke depan. Taruhlah misalnya ketika kita berbicara sila kelima, Mbak Najwa, ini hal yang selalu diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa juga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kata kunci di situ bagaimana kita istilahnya melihat situasi masyarakat kita, apa sih yang dibutuhkan untuk memenuhi keadilan tersebut. Maka salah satu kuncinya dengan bagaimana kemudian kita bisa memenuhi atau kemudian memberikan penyadaran kepada masyarakat itu, ya baik dari kebutuhan dasarnya, kebutuhan hidupnya, ya kan, kemudian kebutuhan sekolahnya dan seterusnya. Maka sebenarnya ketika ini bisa dibungkus ya dengan kemajuan teknologi dan informasi hari ini, itu sangat luar biasa. Orang kuliah hari ini kan nggak harus repot-repot ke sekolah, ya kan, bisa kuliah jarak jauh, ya kan. Kita bisa bangun pertemanan dengan berbagai orang ya, nggak hanya kemudian lingkup wilayah tapi juga internasional. Maka untuk kemajuan Indonesia ke depan, kita tinggal bagaimana mengadopsi teknologi dan informasi itu agar lebih melekat dengan masyarakat kita. Jadi sebenarnya bagaimana tindakan kita bagaimana tindakan kita ketika kita menghadapi situasi seperti ini, apakah kita bisa lebih bijak atau kita tidak peduli atau bahkan kita yang malah tergerus dengan kondisi seperti ini. Baik Kak Roni, mungkin Kak Roni ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk milenial kita di kondisi seperti ini, barangkali ada harapan-harapan dari Kak Roni yang ingin Kak Roni sampaikan? Baik, untuk generasi milenial ke depan, orang-orang yang akan menguasai dunia adalah orang-orang yang bisa dan pandai memanfaatkan teknologi dan informasi secara kritis dan bijaksana. Itu Mbak Najwa dari saya. Oke, terima kasih Kak Roni atas kunjungannya dan juga pembicaraan yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Dan hari sepertinya sudah akan lebih gelap lagi. Kita akan beranjak ke tempat selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan kita dan juga jangan lupa petik hikmahnya dari pembicaraan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk menonton konten-konten dari Padang Mahsyar, bukan hanya di YouTube, tapi juga kita ada di Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Terima kasih kami ucapkan, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya Najwa Zanuba dan Kak Roni Versal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najwa.